Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kita melanjutkan mengenai belajar Riverpod. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mendapatkan data yang berupa list. Nah, kalau kalian biasanya kan akan dapat data seperti ini, ada array di dalamnya. Kalau kalian belum tahu mengenai JSON, silahkan baca. Nah, kali ini sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Mr. G yang dia minta tolong untuk coba bikin carousel dari data API. Nah, ini saya dapat dari JSON placeholder dan kalian bisa ngambil aja langsung photos, lalu saya limit menjadi 5 aja datanya di sini. Nah, untuk bikin carousel itu, sebelum kita contohin untuk nge-fetch data list, kita install dulu carouselnya. Nah, sebenarnya carousel ada yang lebih populer, tapi saya lebih suka pakai Flutter Sweeper ini, dan biasanya emang project-project saya menggunakan Flutter Sweeper ini karena mudah aja, banyak pilihan seperti ini carouselnya, dan kita bisa mengcustom sesuka apapun. Nah, kita nanti contohin yang basic dulu, lalu nanti kita coba untuk implementasi seperti seperti ini, kita coba nanti. Oke. Oke, untuk pertama berarti tadi udah kita copy, kita paste ke PubSpec YAML di bagian sini, sweeper, lalu save aja. Selanjutnya di sini seperti biasa kita membuat model dulu untuk data yang akan kita dapatkan. Nah, untuk ini berarti karena berupa list, tinggal copy aja data yang sama, atau kalau kalian list objeknya nggak sama, ambil aja paling banyak, lalu paste ke upquick.type. Ini biasanya pakai ini, kalian pasti familiar kalau ngikutin sebelumnya. Paste aja seperti ini, saya kasih nama album model, lalu saya copy, lalu di sini saya membuat namanya model album dot, dan ini bukan di sini, sorry, kita pindah ke dalam library dan langsung aja paste. Oke, selanjutnya kita contohkan dulu bagaimana caranya mendapatkan data si list ini dengan si provider. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya, hampir sama dengan metode-metode sebelumnya, cuma bedanya di responnya harus dibikin list. Nah, ini pertama saya copy aja biar nggak ribet, biar nggak lama juga. Saya paste, lalu di sini namanya tadi adalah album model. Nah, kita import. Tapi si album ini bukan satu data doang, tapi berupa list karena di dalam array. Nah, jadi untuk itu kita harus mendefine sebagai list. Seperti ini, jangan lupa untuk ditutup juga. Dan saya di sini mengganti fetch album. Nah, untuk linknya kita ganti sesuai yang kita dapatkan, atau kalau kalian punya si API sendiri, silahkan dicoba langsung seperti ini. ID-nya kita nggak pakai, jadi saya hapus saja. Terus yang membedakan adalah di sininya. Si JSON decode-nya ini berupa list, berarti kita harus mendefinisikan as list. Nah, seperti ini. Dan untuk return-nya berarti si album ini, si detail user ini kita ganti dengan album model, tapi di sininya ada tambahan seperti ini, res.map, lalu kita define namanya adalah terserah kalian, di sini data, lalu si album from JSON ini saya cut dan saya paste di sini, tapi si res-nya ini kita ganti dengan data. Nah, seperti ini. Dan karena ini berupa list, maka kita convert to list. Nah, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita define si providernya. Nah, ini kita copy aja sama seperti tadi. Tinggal ganti-ganti di sini berarti album data. Nah, selanjutnya ini nggak pakai family, tapi kita menggunakan list seperti ini. Jadi, si future providernya ini berupa list album model, dan ini nggak pakai ID, dan kita kembalikan, kita panggil si fetch album. Oh ya, ini nggak pakai ID juga untuk fetch album.
Ini ada tadi karena kita copy paste. Nah, seperti ini kita hapus. Oke. Selanjutnya kita membuat halaman untuk si carouselnya. Nah, ini kan untuk mendapatkan data sini dan si datanya ini ada title, gambar. Nah, kita nanti akan tunjukkan gambar aja untuk di carouselnya. Untuk itu, kita bikin file baru namanya carousel.page underscore page. Dan untuk future-nya, kita pergi ke future ini biar cepat, kita copy aja. Lalu paste untuk di carousel page, kita ganti future page menjadi carousel page. Dan untuk di bawah ini kita hapus karena kita tidak memakai data yang ada di sini. Untuk cuaca kita ganti dengan album. Dan untuk watch-nya kita ganti dengan provider yang telah kita buat namanya album data. Nah, di sini watch album data, jangan lupa untuk diimport. Nah, untuk di sini di body-nya si center ini saya wrap lagi dengan column. Oh, saya kasih list view aja, list view. Karena bisa jadi di satu halaman nanti kalian punya beberapa data. Nah, tapi kita contohin aja di sini cuma nampilin carousel dan untuk si carousel ini saya atur tingginya sekitar 300 aja. Jadi di sini si center saya ganti dengan size box dan si cuaca ini kita sesuaiin. Ini bukan cuaca lagi tapi album. Nah, selanjutnya di sini return datanya ini kita implementasikan si carouselnya. Untuk itu, kita copy aja si contoh yang bawaan untuk di pub.dev ini, kita copy contohnya ini sampai bawah sini, lalu kita paste di bagian sini. Nah, di bagian teks ini. Oke, seperti ini kita rapikan dulu. Jangan lupa untuk diimport. Seperti ini. Kita lihat problemnya ada apa di sini. Berarti ini kelebihan si bracketnya. Coba kita hapus. Nah, udah selesai. Kalau kita save, ini akan menampilkan via placeholder ini, gambar ini. Bisa kita coba dulu. Nah, ini belum kita linkkan ke main-nya. Jadi untuk itu saya di main ini bikin untuk si flat button menuju ke carousel. Jadi ini saya copy aja, lalu paste, dan saya ganti user ini menjadi carousel. Nah, untuk push-nya berarti ini ke carousel page. Tapi tidak ada ID-nya, jadi kita hapus dan jangan lupa untuk diimport. Penulisannya jangan sampai salah. Oke, kita import. Seperti ini bisa kita save. Kalau kita pergi ke si carouselnya ini, nanti akan menampilkan si placeholder yang defaultnya dari yang kita copy dari si dependensinya. Nah, coba kita ke dalam. Harusnya tidak ada masalah. Nah, ini ada loading. Loadingnya sangat besar sekali, kalian bisa mengaturnya. Oke, ini ada error karena si image-nya harusnya HTTPS bukan HTTP. Ini lupa saya define untuk tingginya, jadi kita harus mendefine. Tadi sebelumnya saya sudah bilang 300, jadi harus di-define biar tidak ada error. Jadi ketika kita pergi ke dalamnya sini, ya dia ada image-nya dan kita atur tingginya sebagai 300. Nah, selanjutnya ini kan hanya contoh. Kalau realnya mendapatkan data yang dari carousel gimana? Nah, ini sebenarnya bukan beneran gambar, sama dengan placeholder, cuma ada warna-warnanya seperti ini. Nah, untuk itu, kita tadi udah mendefinisikan album, dan di sini udah ada album. Oh iya, di sini circular progress-nya biar agak rapi, saya kasih center aja, biar di tengah-tengah. Nggak full. Terus di sini, albumnya ini kita define item count-nya ini berarti album.length. Nah, biar tahu bukan album tapi data. Karena kita udah mendefine namanya data, bukan album lagi. .length. Lalu selanjutnya
Untuk image-nya, kita akan menampilkan si URL. Jadi, caranya di sini yang bawaan kita hapus dulu, lalu data, dan seperti ini bracket index, karena kita nggak tahu index keberapa yang akan ada di sini. Terus selanjutnya kita return si URL. Nah, habis itu bisa kita save, kita bisa menggunakan hot restart kalau belum muncul datanya. Nah, sudah ada 5 image yang telah kita atur tadi. Nah, ini image-image yang telah kita atur. Dan ya, udah jadi. Ini carousel yang kita dapatkan dari REST API. Nah, untuk mengcustom si carouselnya ini, ada berbagai macam layout yang bisa kita gunakan. Nah, contoh, umpamanya kita ingin menggunakan ini, tinggal di copy aja. Ini untuk detailnya bisa baca sih. Ini saya contohin aja, saya copy, lalu balik ke sini, dan si pagination controller ini saya ganti dengan viewport lalu scale, biar tampilannya mirip seperti tadi. Saya save, dan bisa untuk di hot restart biar ada perubahannya. Nah, seperti ini. Udah sama persis kayak yang dicontohkan. Kalau kalian pengen menambahkan jarak atas bawah, tinggal ditambahin di size box ini atau dikasih padding untuk itu. Nah, ada pengen yang lain, contoh mau yang stack atau yang ini. Nah, kita contohin aja yang ini. Kita copy hal yang pengen kita gunakan. Jadi di sini dari layout sampai si height-nya saya copy, lalu tinggal di paste aja yang di bawah item count ini. Kita bisa rapikan dan kita save. Jangan lupa untuk di hot restart kalau ingin melihat perubahan secara langsung. Nah, ini udah bisa di save, tinggal diatur aja ukurannya. Nah, ini kan tadi ada ukuran item width-nya 300, 200, ini bisa diganti-ganti, offset-nya berapa, ini bisa di-customize sesuai yang keinginan kalian. Nah, sebenarnya ini hampir sama persis kalau kalian menggunakan si carousel yang sangat populer, kita cari coba. Nah, di sini carousel seeder ini sama persis, jadi tinggal diimplementasikan aja cara mengambil data yang dari provider dan sepertinya udah nggak asing. Dan kalau kalian udah mengikuti dari part 1 sampai sekarang, ini udah saya rasa udah gampang banget gimana caranya mengambil data, cuma bedanya ini berupa list. Jadi kali ini kita di provider ini kita belajar menampilkan data list dan sekalian belajar carousel. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kasih tahu teman kalian kalau ada video tentang Flutter, khususnya Riverpod untuk bulan ini. Kalau kalian suka silahkan subscribe. See you!